Salam kiri kanannya Bapak Ibu Saudara. Katakan sesuatu yang memberkati kiri kanan saudara. Apakah saudara berkata kamu cantik hari ini? Apakah saudara berkata kamu hebat hari ini dan lain sebagainya? Apakah saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih, kita buka Alkitab kita. Kita melanjutkan pelajaran kita pada tahun yang lalu. Kita sampai di 2 Raja-Raja. Buka Alkitab saudara. 2 Raja-Raja pasal 12 ayat 1, ayat 2, dan kita lompat ke ayat 9 sampai 16. Sekali lagi 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 2, dan kita lompat ke ayat 9 sampai 16. Sudah dapat Bapak Ibu Saudara? Baik, saya masih tunggu saudara untuk membuka Alkitab saudara. Kita bergantian Bapak Ibu Saudara, jadi saya sangat harapkan agar kita semuanya membacanya dengan segenap hati. Amin. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Setuju? Oke. Ayat yang pertama. Dalam tahun ke-7 zaman Yehoyas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibya dari Berseba. Di ayat 9. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruhnya di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diangkat mengawasi rumah Tuhan, dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu. Ayat 12. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor, penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Minta maaf saudara. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sampai ayat di mana tadi ya? 15. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. 16. Baik, berikan kemuliaan bagi Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman Tuhan kepada kita, hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Nah, ayat yang sudah kita baca dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 2 dan 9 sampai 6 itu menceritakan bagaimana kehidupan Yoas, Raja Yehuda. Pada zaman pemerintahannya, selama ada Imam Yoyada, dia tetap memerintah dengan takut akan Tuhan. Kenapa saudara kekasih? Karena Imam Yoyada ini mengajak dia untuk selalu dekat dengan Tuhan, untuk memerintah sesuai dengan
Nah, Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan judul kita, hidup dekat dengan Tuhan setiap hari. Hendaklah kita jemaat Tuhan juga demikian. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Tahukah Bapak Ibu Saudara, dulu kita jauh dari Kristus. Dulu kita jauh di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dosa dan pelanggaran kita. Sekali lagi saudara ya, dulu kita jauh dari Kristus karena dosa dan pelanggaran kita. Nah sekarang kita sudah menjadi dekat dengan Tuhan. Apa Bapak Ibu Saudara? Sudah menjadi dekat dengan Tuhan karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus Yesus. Dan lewat tetesan darah Yesus Kristus kita dilayakkan. Jadi sekarang kita ini sudah dekat dengan Tuhan. Yang percaya dia dekat dengan Tuhan katakan amin. Sebab dekat dengan Tuhan itu sangatlah penting bagi kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami dampak positif. Hidup kita akan mengalami perubahan sesuai dengan kehendaknya. Raja Yoas dapat memerintah Yehuda dengan sesuai kehendak Tuhan karena dia diajar terus oleh Imam Yoyada. Dia dekat dengan Tuhan sehingga dia memerintah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, jangan dekat dengan yang lain lagi. Katakan amin. Katakan amin. Kalau kita dekat dengan yang lain, bukan dekat dengan Tuhan, hidup kita bisa hancur. Masa depan kita bisa hancur. Keselamatan kita bisa hancur. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, biarlah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan, otomatis kita akan tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan setiap harinya. Untuk itu jemaat Tuhan bersyukur karena Tuhan sudah mendekatkan kita dengan Dia. Karena penebusan di kayu salib. Dan hargai kasih karunia Tuhan itu. Katakan amin. Katakan amin. Dan kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, maka kita mewarisi karakter ilahi dalam hidup kita. Di keseharian kita yang nampak kemuliaan Tuhan, karakter ilahi. Karena kenapa? Karena kita dekat kepada Tuhan. Buka Alkitab saudara, Mazmur 115 ayat 2 sampai 8. Perhatikan saudara ya. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium.
8. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Nah, perhatikan dari kitab Mazmur ini kita tahu bahwa kita akan menjadi seperti apa yang kita sembah. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, otomatis kita itu suka menyembah Dia. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pastinya kita suka berkomunikasi dengan Dia. Dan kita akan, saudara kasih, menjadi seperti yang kita sembah itu. Kalau seseorang menyembah berhala, kita akan melihat dia akan seperti apa yang disembahnya. Perhatikan orang-orang yang suka menyembah berhala. Dia menyembah Allah lain. Mukanya seram. Walaupun dia senyum, tapi bawaannya itu seram. Tetapi orang yang dekat dengan Tuhan, wajahnya itu berseri-seri. Untuk itu saudara, perhatikan wajah saudara setiap hari. Ketika ibu-ibu berdandan, dan juga kaum bapak melihat di cermin, perhatikan baik-baik. Apabila saudara senyum, apakah memancarkan kemuliaan Tuhan atau tidak? Mungkin segudang masalah kita, tetapi yang keluar adalah sukacita kemuliaan Allah. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu pasti, kalau kita dengan Tuhan, segala sesuatu bisa kita kerjakan. Segala sesuatu ada jalan keluarnya. Katakan amin. Segala sesuatu kita kerjakan pasti ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga di tengah-tengah badai masalah kita mampu tersenyum. Kenapa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi serupa dengan Kristus merupakan panggilan setiap orang percaya. Karena itu kita harus teladani cara hidup Yesus agar kita memiliki karakter Kristus, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara kekasih, seseorang bisa dikatakan dekat dengan Tuhan jika karakternya semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Jangan dari tahun ke tahun hidup kita tidak pernah mengalami perubahan. Ini masih awal tahun, Bapak Ibu Saudara. Hendaklah kita mempertahankan kedekatan kita dengan Tuhan. Karena orang yang sudah pasti, orang yang dekat dengan Tuhan, pasti hidupnya berubah. Karakternya seperti apa yang dia sembah. Kalau yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, pastinya juga kita adalah seseorang yang memiliki kasih. Apabila yang kita sembah adalah Allah yang rendah hati, yang murah hati, pastinya juga kita sebagai penyembah Dia murah hati, rendah hati. Katakan amin. Katakan amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan setiap harinya kehidupan kita. Apakah kita dekat dengan Tuhan atau dekat kepada yang lain? Kalau karakter kita tidak berubah, yang dulunya selalu mengucapkan kata-kata kotor, sekarang ketika kita sudah dekat dengan Tuhan masih juga demikian. Itu perlu dipertanyakan, pertanyaan besar. Apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Mungkin dulunya suka kali kita dendam. Ketika kita sudah mendekat kepada Tuhan masih juga. Tolong koreksi diri saudara.
Katakan amin. Katakan amin. Raja Yoas diajari terus oleh Imam Yoyada. Dan saya percaya kita juga demikian, setiap kali kita diajar oleh firman Tuhan. Di setiap ibadah kita diajar oleh firman Tuhan. Di keseharian hidup kita ketika kita berdoa, kita diingatkan oleh Roh Kudus. Kita diajari terus menerus. Jangan biarkan pengajaran itu sia-sia dengan tidak berubah, dengan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Katakan amin. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, kita semua benar-benar dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi kita akan pelajari lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di poin-poin kita. Ada dua hal yang menandakan kita dekat dengan Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja 12 ayat 9 sampai 16 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenal Tuhan secara pribadi. Perhatikan kembali ayat yang kedua dari 2 Raja-Raja 12. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Dan kita akan juga buka di Filipi 3 ayat 10. Filipi 2 ayat 10. Coba ditampilkan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Filipi 3. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, terkadang kita menjadi sibuk dengan segala sesuatu yang rutinitas. Kadang kita sibuk menginginkan barang-barang yang bagus, berkualitas. Bahkan kita juga sibuk mengenal tentang kelompok yang benar. Dan kita terlibat di kelompok-kelompok yang benar. Dan kadang-kadang karena kesibukan itu, kita tidak sempat meluangkan waktu dengan orang yang benar, yaitu Tuhan. Salah satu contoh bagi kita, Maria dan Marta. Kita buka kitab kita, Lukas. Lukas 10 38 sampai 42. Perhatikan kitab Saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah satu contoh bagi kita, Maria dan Marta. Memang tidak salah Marta menyiapkan segala sesuatu. Tidak salah Marta menyiapkan segala sesuatu karena ada tamu yang datang ke rumahnya.
Tuhan. Tidak salah kita melayani. Tidak salah kita sibuk melayani saudara. Semua kegiatan ibadah kita ikuti. Itu bagus. Tetapi jangan kita meninggalkan persekutuan kita, pengenalan kita akan Tuhan lebih dalam lagi. Saking kita sibuk mempersiapkan segala sesuatu, kadang-kadang yang paling berharga kita lupa. Karena kita sudah biasa melayani. Pimpin sharing juga tidak pernah berdoa. Melayani di depan tidak pernah berdoa. Ini kita sudah susun jadwal pelayanan dalam sebulan. Jadi kita sudah tahu giliran pelayanan kita ke depan. Jadi bukan hanya karena kita sudah mantap untuk memimpin pujian tampil di depan. Kita harus berdoa. Kita harus mengenal pribadi Tuhan itu. Ketika kita melayani, kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Dan inilah yang dilakukan oleh Maria. Dia tahu yang lebih penting itu duduk di bawah kaki Tuhan sebelum melakukan segala sesuatunya. Dan kadang-kadang kita terjebak dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara. Saking kita buru-buru mengerjakan segala sesuatu, kita lupa bersyukur kepada Tuhan. Kita sudah melihat jam di dinding, jam di tangan kita menunjukkan jam mulai pekerjaan kita. Dan kita lupa yang satu ini yang paling berharga, duduk di bawah kaki Tuhan. Katakan amin. Jangan hilang daripada kita. Pada awal bulan, pada awal tahun, Bapak Gembala sudah kasih pesan kepada kita. Mulai tahun ini kita akan membuat topik-topik doa kita, baik doa berantai, doa semalaman. Dan kami masih memikirkan waktu yang tepat. Dan mari kita semuanya bersiap. Bukan hanya ini tugas pelayan, semua jemaat Tuhan terlibat di dalamnya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudara kekasih, dalam pemerintahan Yoas, saking dia cinta dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia peduli memperbaiki rumah Tuhan. Kalau kita baca kembali di ayat yang sudah kita baca tadi, di ayat 6, 2 Raja-Raja 12 ayat 6, perhatikan saudara. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Perhatikan saudara ya. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Di pasal berikut, di pasal awal, dia sudah memberikan pesan. Ketika ada rakyat memberikan korban kepada saudara, terima baik-baik. Dan uang itu khusus untuk memperbaiki kerusakan rumah Tuhan. Tetapi Yoas melihat tidak ada tindakan daripada imam-imam. Dan dia mengambil satu keputusan untuk mengumpulkan uang itu sendiri. Dia buat satu kotak. Setiap rakyat yang datang di rumah Tuhan, yang akan memberi korban persembahan mereka di rumah Tuhan, mereka buat di kotak itu, dan itu dijadikan uang atau membeli barang-barang perbaikan rumah Tuhan. Jadi Raja Yoas ini, saudara kekasih, sangat peduli dengan rumah Tuhan. Karena kalau rumah Tuhan sudah diperbaiki, pastinya mereka memiliki waktu di rumah Tuhan. Katakan amin. Ketika mereka menghadap mata Allah,
baik Allah, mereka nyaman di dalamnya. Karena pastinya tempat ibadah sudah diperbaiki. Ketika kita datang dari tempat tinggal kita dan datang ibadah, kalau tempat ini saudara kekasih tidak baik, pasti tidak nyaman. Benar saudara ya? Benar saudara? Kalau contohnya atap belum selesai, ketika hujan, kita tidak nyaman untuk beribadah. Ya sekarang lah ya, masih panas-panasan ya, keringat ya, saya sudah keringat, tidak apa-apa, nikmati saja. Amin. Kita percaya ke depannya gedung kita full AC. Katakan amin. Yang percaya katakan amin. Iya. Karena kita percaya hal itu saudara. Amin. Nah, karena saudara kekasih, dengan cara dia memperbaiki rumah Tuhan, mereka bisa mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Ya memang bukan hanya di rumah Tuhan kita dekat dengan Tuhan, di tempat kita tinggal juga, ketika kita berdoa kita dekat dengan Tuhan. Tetapi yang pastinya ketika mereka datang bersama-sama di tempat ini, di hadirat Tuhan, mereka lebih mengenal Tuhan, karena di tempat ini disampaikan kebenaran kepada kita. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kebenaran yang sejati adalah kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar kita tahu, Tuhan itu kan Sang Juru Selamat. Tetapi karena pengenalan kita akan Dia. Kalau hanya sekedar kita tahu, kita tidak mengenal Dia, maka kita tidak bisa dekat dengan Dia. Kalau saya mengenal Ernie, tetapi saya tidak pernah kenal pribadi Ernie, kalau orang datang menggosipkan Ernie kepada saya akan mulai menjauh dan saya tidak dekat lagi kepadanya. Tetapi kalau saya kenal pribadinya, karakternya, hidupnya, orang berkata apa tentang Ernie, saya tidak percaya. Kenapa? Karena saya tahu kehidupan Ernie bagaimana orangnya. Saya tidak akan menjauh dari dia. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita beroleh pengenalan akan Tuhan itu lewat persekutuan kita dengan Tuhan. Kita semakin mengenal Dia lewat persekutuan kita setiap harinya kepada Dia. Bukan hanya sekedar kita dengar siapa itu Tuhan, tetapi kita alami sendiri siapa itu Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, tantangan, persoalan, kita tidak mundur begitu saja. Kita tidak kecewa. Karena kita tahu pasti Tuhan kita. Kita tahu pasti siapa Allah kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Tahu Bapak Ibu Saudara, kekekalan kita tergantung atas pengenalan kita akan Tuhan. Sejauh mana kita mengenal Tuhan. Kedepannya, kalau semakin buruk keadaan, kalau kita mengenal pribadi Tuhan, kita tidak akan jauh. Kita akan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita buka Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Saya bacakan kepada kita saudara. Inilah hidup
yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara kekasih, kekekalan kita tergantung atas pengenalan kita akan Tuhan. Jadi mengenal Tuhan secara pribadi merupakan inti dari hidup yang kekal. Ini bukan pengenalan biasa, saudara, tetapi pengenalan yang diperoleh lewat hubungan pribadi kita dan hidup kita dekat dengan Tuhan. Dan saya sudah kasih contoh tadi, ketika kita berkata kita mengenal seseorang dan kita hanya sekedar tahu namanya, tempat tinggalnya, tetapi kita tidak kenal jati dirinya, itu bukan berarti, itu artinya kita tidak dekat dengannya. Sama halnya dengan suami istri. Yang paling kenal adalah suami istri. Bagaimana karakternya, apa kesukaannya, dan bukannya sekedar sampai di situ. Dia kenal pribadi suaminya itu siapa. Demikian juga seorang suami, dia kenal pribadi istrinya itu bagaimana. Ketika dia marah, ketika dia ketawa, ketika dia bahagia, ketika dia sedang menghadapi satu masalah, dia sudah tahu, oh, kalau istri saya demikian, dia sedang gembira. Kalau istri saya lagi begini orangnya, dia sedang sedih. Kalau istri saya lagi begini, kayaknya dia banyak pikirannya. Dia bisa tahu. Karena mereka saling mengenal, yang paling dekat adalah suami istri. Sehingga ada perkataan-perkataan di luar sana yang membicarakan tentang istri, sang suami tidak percaya karena dia kenal persis istrinya. Demikian juga para istri-istri, ketika suaminya dalam kelelahan, dia sudah tahu apa yang harus dibuatnya sehingga pulih kekuatan sang suaminya. Ketika seorang istri memperkatakan hal yang demikian kepada suami, pasti dia tidak akan enak, dia tidak akan nyaman. Kita tahu semuanya. Karena kedekatan kita dengan suami dan istri, komunikasi itu lancar terus, sehingga tidak bisa masuk orang ketiga di tengah-tengah rumah tangga kita. Ketika kita mempercayai dia, maka kita tidak akan mengalami kegoncangan dalam rumah tangga. Tetapi kalau rumah tangga itu mengalami kegoncangan, itu karena komunikasi yang tidak benar. Dia tidak percaya. Ketika sang istri keluar rumah, dia yakin benar istrinya tidak kemana-mana. Ketika suami bekerja di luar, mungkin larut malam, dia tahu, dia mengerti suami tidak akan bakal melakukan hal yang tidak benar, karena dia tahu persis sifat suami, dia tahu persis sifat sang istri, karena kedekatan mereka. Kalau kita dekat dengan Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan, kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut menghadapi masa-masa sukar ini. Kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa, saudara, karena kita kenal pribadinya Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Bukan sekedar mengenal nama Allah kita itu, tetapi benar-benar kita mengenal pribadinya Tuhan. Sehingga ketika kita dalam tekanan, dalam masalah, kita tidak lari kemana-mana, kita hanya lari kepada Tuhan. Karena kita tahu ketika kita datang di hadapannya, mencurahkan semua masalah kita, persoalan kita, kita tahu pasti bahwa Tuhan pasti membuka jalan keluar bagi kita. Tuhan pasti menolong kita. Katakan amin. Katakan amin. Ketika kita mengalami titik terendah dalam diri kita, seolah-olah kita tidak bisa mampu bangkit. Dengar Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang engkau kenal,
yang mampu mengangkat engkau dari titik terendah, mengangkat engkau keluar, dan engkau akan mendapatkan hal yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Dan kalau kita mengenal dia secara pribadi, kita akan mengasihi dia lebih lagi. Kita akan meluangkan waktu kita kepadanya. Kita akan memuji-muji dia. Karena kita mengenal siapa Allah kita itu. Dia suka dipuji. Dia suka diagungkan. Untuk itu jemaat Tuhan, mari kita bangun dan bangkit. Amin. Amin. Marilah kita suka memuji menyembah Tuhan. Mari kita suka bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Mana suaranya? Katakan amin. Lagi, amin. Jadi itu saudara kekasih. Kita mengasihi dia seutuhnya. Kalau kita mengasihi dia seutuhnya, tidak tega hati kita melakukan yang tidak benar. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Saya sudah kasih contoh tadi suami istri. Kalau sang suami mengasihi istrinya, dia tidak tega menyakiti istrinya. Tidak akan tega. Seorang istri demikian juga. Kalau dia benar-benar cinta dan mengasihi suaminya dengan sepenuh hati, dia tidak tega ketika mungkin datang masalah, secepatnya mereka rangkul satu sama lain. Kenapa? Karena dia cinta, dia mengasihi. Ketika kita mengasihi pasangan kita, kita tidak akan menceritakan kekurangannya di luar sana. Kita tidak akan memburukkan suami kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita meluangkan waktu kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini masih off ibadah misa kita. Minggu depan kita sudah mulai kegiatan semuanya. Saudara kekasih, mari luangkan waktu kita dengan Tuhan. Sesibuk apapun kita, ketika kita di dalam rumah, dalam pekerjaan kita, sesibuk apapun kita, tidak ada alasan untuk tidak dekat dengan Tuhan. Tidak ada alasan untuk bersekutu intim dengan Tuhan. Bisa saja kita beralasan, saya sedang sibuk, saya punya pekerjaan, saya lagi kerja keras hari ini, saya tidak ada waktu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, jangan kita pakai alasan untuk tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi mulai hari ini, pastikan saudara dekat dengan Tuhan. Dan itu akan terlihat dari keseharian saudara, dari kehidupan saudara sehari-hari. Akan menunjukkan saudara dekat dengan siapa, saudara mengenal pribadi Tuhan itu atau tidak. Jadi saudara bisa gores-gores di catatan saudara. Ketika saudara dalam pergumulan, itu kelihatan. Kalau kita dalam pergumulan, bagi kita yang mengenal dia, pasti saudara kekasih kita datang di hadirannya dan kita letakkan semua masalah kita. Nah, ini Tuhan masalah saya. Bagian saya hanya percaya kepada Tuhan dan mengerjakan semampu saya. Setelah itu Tuhan punya bagian. Katakan amin. Katakan amin. Tetapi orang yang tidak mengenal pribadi Tuhan, dia mulai khawatir, dia mulai takut, dia mulai menyalahkan situasi keadaan, bahkan bisa-bisanya menyalahkan Tuhan. Saya sudah sering-sering ibadah, bagaimana ini? Masalah terus-menerus datang. Dengar baik saudara. Kita setia kepada Tuhan bukan berarti masalah tidak ada.
kita setia kepada Tuhan ketika datang masalah, maka kita kuat. Katakan amin. Maka kita kuat. Katakan amin. Katakan amin. Jadi itulah sukacita kita yang paling besar, saudara. Ketika kita setia kepada Tuhan, kita mampu menyelesaikan setiap masalah kita karena pertolongan Tuhan. Katakan amin. Baik, poin kita yang kedua, memuliakan Tuhan dengan uang. Kita percaya bahwa jika kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita memuliakan Tuhan, tubuh kita memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ucapan kita memuliakan Tuhan, pikiran kita memuliakan Tuhan, tindakan kita memuliakan Tuhan, dan yang pastinya uang kita juga memuliakan Tuhan. Katakan amin. Nah, memuliakan Tuhan dengan uang kita merupakan cara sederhana dan praktis. Itu menunjukkan bahwa kita dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Ketika kita mempergunakan uang kita sebagaimana Tuhan maksudkan, adalah investasi yang sangat besar dengan upah kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita dekat dengan Tuhan, otomatis apa yang kita punya, kita tahu semuanya itu berharga. Dan kita tidak akan menyia-nyiakannya, baik waktu, tenaga, materi. Kita tidak akan mempergunakan semuanya itu di luar kehendak Tuhan. Dan ini berbicara mengenai uang. Kalau kita tahu bahwa uang dapat memuliakan nama Tuhan, kita akan benar-benar mengelola keuangan kita dengan benar. Ketika kita mendapat berkat, kita harus benar-benar memperhatikan kita mengeluarkan uang itu untuk apa. Ketika kita diberkati untuk Tuhan, jangan uang kita pergunakan untuk foya-foya. Jangan uang kita pergunakan untuk beli Shopee. Jangan uang kita pergunakan untuk beli rokok. Jangan uang kita pergunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan geram melihatnya. Tetapi kalau waktunya persembahan di gereja, kalau bisa 2.000, 1.000. Tapi untuk dunia habis-habisan. Hanya makan garam saja tidak apa-apalah. Pokoknya untuk beli Shopee dan lain sebagainya. Untuk ada istiadat. Kita habis-habisan. Kisah yang sudah kita baca menceritakan kepada kita bagaimana mereka peduli di rumah Tuhan. Segala berkat yang mereka terima, mereka datang beri di rumah Tuhan. Memang saudara kasih, kalau kita lihat di YouTube, kalau soal berbicara dengan uang, banyak yang alergi. Banyak yang berkata, pendeta rampas uang jemaat. Dengar baik saudara. Bukan hanya di zaman ini, di zaman perjanjian lama, mereka sudah mulai berkorban di rumah Tuhan. Kalau mereka cinta Tuhan, mereka akan berkorban untuk membangun rumah Tuhan, di mana mereka berkumpul bersama, bersatu memuji nama Tuhan. Katakan amin. Dan korban mereka itu tidak ada yang sia-sia. Jadi jangan kita alergi kalau pengkhotbah berkata mengenai uang. Bukan untuk memperkaya pendetanya, tidak. Saudara yang diperkaya. Katakan amin. Katakan amin. Makanya kita bersyukur saudara, kita bisa menikmati ibadah kita, walaupun mungkin tempat kita ya tidak VIP, ya artinya sederhana, tetapi mewah di dalamnya. Amin saudara ya. Saudara lihat, walaupun pemain musiknya masih ngos-ngosan, ya, semua masuk kunci C, dia masih ketinggalan. Iya saudara, tetapi kita bersyukur kita bisa memberi untuk Tuhan. Sekuat tenaga kita belajar untuk Tuhan. Ini sekarang kita nikmati ini, saudara yang berkorban. Pasti saudara juga bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan amin. Mungkin gereja tidak bisa
saudara. Mungkin pendeta saudara sekalipun tidak bisa membalas perhatian, pengorbanan saudara, kesetiaan saudara, tetapi saudara sedang, ya, apa saudara kekasih? Saudara sedang mengumpulkan harta di surga. Katakan amin. Saudara sedang investasi yang sangat besar untuk kerajaan surga, untuk kekekalan. Walaupun mungkin korban saudara sedikit saja, tetapi ada nilainya bagi kekekalan. Bukan hanya ketika kita besar pengorbanan kita, tidak. Korban kita, tidak. Kalau memang itu yang bisa kita berikan, itu berharga di mata Tuhan. Amin. Tetapi kalau ada uang kita lebih dan kita hanya kasih 2.000, itu dia saudara yang masalahnya. Tapi kalau memang hanya itu yang paling berharga. Katakan amin. Amin. Bukan nilainya, tetapi sikap hati saudara. Katakan amin. Jadi kita bersyukur. Kami sebagai gembala saudara bersyukur. Saudara antusias. Ketika saya buka korban-korban saudara, ketika saya buka, saya doakan. Saya melihat banyak anak-anak kita yang masih sekolah semua berkorban. Saya tahu itu pasti ini uang jajannya. Dia tidak mau jajan di luar, tapi dia berikan di rumah Tuhan. Saya sangat bangga. Saya sampaikan kepada Bapak. Saya perhatikan tadi nama-namanya, ada anak-anak sekolah semua itu yang kasih. Tidak apa-apa, mungkin hanya 12.000, 8.000, 2.000. Saya sangat diberkati. Saya doakan dan saya berkata sama Bapak, mereka ini punya korban luar biasa. Uang jajannya mungkin dikasih oleh orang tua, mereka simpan. Mereka tahan-tahan untuk tidak minum es. Mereka tahan-tahan untuk tidak jajan. Makan kerupuk di sekolah. Mereka kasih pada hari Minggu di rumah Tuhan. Sangat luar biasa. Dari mudanya mereka sudah belajar memberi di rumah Tuhan. Apalagi ketika mereka bekerja nanti. Katakan amin. Katakan amin. Jadi tidak ada yang sia-sia pengorbanan saudara. Semuanya dicatat di surga. Dan berkatnya saudara yang terima. Katakan amin. Dan tahu saudara, tahun ini juga kita akan membangun di daerah Talai. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan tahun-tahun berikutnya kita percaya kita juga akan membangun di daerah kita. Katakan amin. Katakan amin. Ya mulai sekarang kita sudah menabung. Ya saya sudah lihat, saya sudah masukkan di dinding mading saudara. Walaupun madingnya sederhana sekali, nanti saudara melihat di samping sana ya. Saudara baca kas pembangunan kita berapa. Jadi hari ini mulai kita buka lagi kotak pembangunan kita. Seberapa yang ada kita kasih terus. Tapi ibu pendeta, kapan kita membangun? Tenang saja. Kita memulai dulu dengan korban kita. Kita pastikan tahun-tahun berikutnya pasti bisa. Katakan amin. Pasti bisa. Katakan amin. Dasarnya ada dulu. Kalau sudah ada kas sedikit saja, kita bergerak, pasti Tuhan akan mencurahkan berkatnya. Ini pembangunan rumah Tuhan ini, orang lain, masyarakat dari luar yang datang ke rumah Tuhan, mereka memberi korban mereka. Dan mereka bisa menyelesaikan rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Jadi itu saudara. Jadi mari kita bersuka cita. Katakan amin. Tahu saudara, ketika saya menghitung korban saudara, walaupun kita sedikit, ini banyak korban kita. Kita sudah sampai 16-an. Nanti saudara perhatikan. Dan juga di dinding saudara nanti perhatikan. Dana yang saudara kumpulkan, berapa kita keluarkan, ada di sana. Semuanya lengkap. Katakan amin. Nanti kita lihat di dinding sebelah sana. Coba saudara lihat, ada dinding warna, ada styrofoam warna merah. Dan jadwal ibadah juga, jadwal pelayanan saudara bisa lihat di sana selama sebulan. Amin saudara. Baik, jadi saudara kekasih, ketika Yoas dan rakyatnya membangun kembali bait Allah, mereka harus menggunakan semua dana yang mereka miliki untuk pembangunan itu. Tidak ada dana lagi untuk dekorasi atau hiasan, ya. Nanti saudara sudah baca itu, bokar, penyiraman perak, nafir dan lain-lain. Mereka harus fokus pada hal-hal yang mendasar dalam pembangunan baik Allah tersebut. Perhatikan kembali Alkitab saudara. Saya baca kembali kepada kita.
Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu, melainkan mereka menyerahkan kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Mereka kemudian tidak mengadakan perhitungan dengan orang-orang yang diserahi uang itu untuk memberikannya kepada tukang-tukang, sebab mereka bekerja dengan jujur. Tetapi uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke dalam rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih, mereka benar-benar fokus untuk mendirikan pembangunan bait Allah sehingga mereka bisa bersukacita di dalamnya dan berjumpa dengan Allah dalam ibadat tersebut. Katakan amin. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita senantiasa dekat dengan Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, mengenal Tuhan secara pribadi saudara kekasih, dan otomatis semua yang kita punya pasti menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita. Apakah saudara diberkati oleh firman Tuhan ini? Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita tutup Alkitab.